Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atira, anggun, unggul, cerdas, insansia, top, tegar, optimis, pemenang. Perkenalkan, saya Muhammad Nurholis, biasanya dipanggil Pak Holis. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membawakan materi MPLS terkait dengan cara belajar yang efektif. Sayang sekali ya, karena saat ini kita tidak bisa bertatap muka langsung mengingat masa pandemik COVID-19. Jadi harapannya anak-anakku tetap stay safe di rumah, jaga kesehatan, dan selalu makan makanan yang bergizi. Baiklah, yuk kita mulai saja. Ada satu kegiatan yang semua orang dapat melakukannya, baik itu anak kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua. Kegiatan itu adalah belajar. Belajar memang tidak mengenal usia. Siapapun bisa melakukannya atau pasti melakukannya. Belajar juga tidak mengenal tempat dan waktu. Kapan saja dan di mana saja kita dapat mempelajari sesuatu. Namun kegiatan ini juga tidak boleh dilakukan sembarangan. Artinya belajar tidak asal belajar. Ada cara yang bisa kita lakukan supaya belajar kita dapat dilakukan secara benar. 5 hal yang bisa kita lakukan supaya cara belajar kita menjadi benar adalah sebagai berikut. Yuk kita ikuti satu demi satu. Yang pertama adalah mindset yang benar tentang belajar. Sebelum belajar, kita harus membuka pikiran kita terlebih dahulu, atau istilah kerennya adalah open minding atau open mindset. Pikiran kita harus dibenarkan terlebih dahulu. Nih, seperti gelas kosong yang siap menerima atau spons yang siap menyerap apa saja yang ada di dekatnya. Pikiran kita juga harus selalu terbuka. Jangan belum apa-apa kita sudah bilang, itu mah saya sudah tahu, saya tidak suka dengan gurunya, kalau seperti itu saya juga bisa. Jangan sampai belum apa-apa kita sudah memblok duluan apa yang akan kita pelajari. Kalau caranya seperti itu, bagaimana kita bisa menerima pelajaran dengan baik? Bagaimana kita bisa menerima manfaat oleh apa yang akan diajarkan oleh guru-guru kita? Kalaupun ada yang berbeda, jangan berprasangka buruk dulu. Yang kedua adalah guru yang benar. Kalau di sekolah Islam Atira, tentu saja kita tidak usah ragukan lagi profesionalitas guru-gurunya, keahlian guru-gurunya. Karena belajar dengan orang yang tepat, maka akan membuat proses pembelajaran kita menjadi jauh lebih baik. Kan tidak lucu kalau kita ingin belajar masak pada seorang montir, ya tentu kita tidak akan pernah bisa belajar memasak. Nah, belajar juga seperti itu, harus pada orang yang tepat dan orang yang ahli di bidangnya. Kalau mau belajar matematika, tentu dengan guru matematika. Kalau mau belajar fisika, tentu belajar pada guru fisika. Belajarlah dengan orang yang betul-betul menguasai apa yang ingin kalian pelajari. Yang ketiga adalah waktu yang benar. Belajar itu bukanlah sebuah kegiatan yang instan, tetapi harus berkelanjutan. Contohnya seperti ini. Pernah ada kalian mandi, suatu kali mandi tetapi dalam waktu yang cukup lama, 1 atau 2 jam. Lalu setelah itu tidak mandi lagi. Atau mungkin kalian sikat gigi untuk satu kali untuk 3 hari. Tentu agak ada yang risih, bukan? Nah, belajar pun seperti itu, harus berkelanjutan, tidak cuma sekali untuk seterusnya, tetapi harus berkelanjutan supaya kita dapat hasil yang maksimal. Harapannya kita menggunakan waktu yang benar untuk belajar. Ada waktu-waktu tertentu yang memang tepat atau digunakan untuk belajar. Selain itu, harapannya belajar dapat dijadikan seperti sebuah kebiasaan, seperti mandi 2 kali sehari atau sikat gigi setiap hari. Kalau tidak melakukannya, agak aneh rasanya. Nah, seperti itulah belajar yang tepat, berkelanjutan, dan selalu dijadikan sebagai sebuah kebiasaan untuk kita lakukan setiap hari. Yang keempat adalah cara yang benar.
Setiap orang punya kecenderungan gaya belajar. Ada yang gaya belajarnya visual atau senang dengan yang dilihat atau yang tampak mata. Kemudian ada juga anak yang suka belajar dengan cara auditoris atau dengan mendengar. Setelah itu ada juga anak yang suka belajar dengan kinestetik atau senang bergerak. Nah, tentukan dulu nih, kalian gaya belajarnya seperti apa? Apakah visual, auditoris, atau bergerak? Nah, dengan menentukan gaya belajar yang tepat, kalian akan dapat nyaman belajar. Ya kan, orang berbeda-beda ya. Ada yang sukanya membaca blog, ada yang sukanya mungkin mendengarkan penjelasan dari guru, ada yang sukanya dengan membaca buku. Nah, itu berbeda-beda. Kalian pilih saja yang mana yang menurut kalian paling nyaman kalian belajar. Nah, dengan cara yang tepat, insya Allah kalian akan dapat belajar dengan maksimal. Yang kelima adalah lingkungan belajar yang benar. Setiap orang punya cara belajar yang berbeda. Begitupun dengan pilihan lingkungan pasti berbeda-beda. Ada anak yang suka belajar di suasana yang tenang. Ada anak yang belajarnya pakai ngemil atau makan makanan kecil. Ada juga anak yang sukanya belajar berkelompok atau dengan diskusi. Nah, itu beda-beda lagi tuh ya. Jadi pemilihan lingkungan yang tepat bisa membuat belajar kalian lebih efektif ya. Bahkan ada yang belajar suka pakai musik. Ada tuh seperti itu. Jadi dia tuh lebih bisa menerima pembelajaran atau materi kalau ada iringan musiknya. Suasana belajarnya pakai iringan musik. Atau bahkan yang suka dengan murotal, ada yang menghafal atau membaca atau mempelajari sesuatu sambil mendengarkan murotal. Nah, itu juga salah satu pilihan lingkungan belajar yang nyaman. Kalian tinggal pilih lingkungan seperti apa yang menurut kalian nyaman untuk belajar. Nah, seperti itu tipsnya bagaimana belajar yang benar ya. Jadi kalian harus menentukan dulu lingkungannya, caranya, kemudian waktunya ya, sehingga nanti belajar kalian akan jadi lebih efektif. Apa yang membuat kita biasanya malas belajar? Salah satunya adalah bosan. Ya, bosan itu salah satu kendala dalam belajar. Nah, pertanyaannya, kenapa orang bisa bosan belajar? Salah satu kendala atau salah satu penyebab yang biasanya membuat orang bosan belajar adalah rutinitas yang itu-itu saja, atau biasanya kita sebut dengan rutinitas yang monoton. Bayangkan kalau Senin sampai Jumat kalian belajar dalam suasana yang sama, atau mungkin Senin sampai Jumat kalian dituntut untuk melihat atau mata kalian harus nempel di layar HP dari jam 8 sampai jam 12. Tentu akan menimbulkan rasa bosan ya. Nah, untuk mengatasinya saya akan bagikan beberapa tips yang bisa nanti kalian terapkan supaya kalian tidak cepat bosan saat belajar. Baik, yuk kita lihat. Tips yang pertama supaya kalian tidak cepat bosan belajar adalah dengan berdoa sebelum belajar. Itu wajib ya. Berdoa sebelum belajar itu wajib dilakukan supaya kegiatan kita ini bernilai ibadah. Memang usaha itu penting, tetapi tanpa doa ibarat taman yang tak berbunga ya, mungkin seperti itu pengandaiannya. Jadi doa sangat penting untuk mengiringi setiap aktivitas kita, tidak terkecuali kegiatan belajar ya. Tentu kita biasa melaksanakan di kelas sebelum mengawali pembelajaran, kita diajak oleh guru-guru kita untuk berdoa ya. Tentu kalian masih ingat doa sebelum belajar ya. Harapannya itu amalkan setiap kita akan memulai pembelajaran. Insya Allah tidak bakal bosan ya. Berdoa supaya kita tidak cepat bosan dalam belajar, itu yang penting. Oke.
Yang kedua, tipsnya adalah belajar dengan metode 50-10. Metode ini sangat terkenal di Jepang. Metode yang mana setiap 1 jam kita menggunakan 10 menit di dalamnya untuk istirahat. Jadi 50 belajar atau fokus belajar, 10 menitnya fokus untuk istirahat. Jadi pembagiannya tuh bisa 30, kita belajar dulu nih 30 menit. Kemudian 10 menitnya istirahat, lalu 20 menitnya kita lanjut fokus belajar. Nah 10 menitnya itu bisa diisi dengan kegiatan yang kalian sukai. Mau tidur-tiduran, mau ngemil-ngemil, mau dengarkan radio, mau main game. Ya intinya 10 menit digunakan untuk merefresh otak, untuk mengistirahatkan otak, untuk membuat kita kembali mood, membuat suasana kita kembali segar. Nah biasanya ini efektif untuk digunakan dalam kegiatan belajar. Tips yang ketiga adalah buat target dalam belajar. Target itu biasanya bisa dalam bentuk soal-soal. Jadi kalau kalian bikin target 30 soal saya harus kerjakan atau selesaikan dalam sekali belajar setiap hari, atau dalam 1 kali belajar dalam setiap hari saya harus menyelesaikan 2 tema atau 2 mata pelajaran, 2 tema dalam setiap mata pelajaran mungkin, atau mungkin dalam 1 kali belajar saya menghabiskan 2 jam untuk belajar. Tapi yang paling efektif menurut saya adalah mengerjakan soal. Jadi kalau kita belajar lalu menargetkan, kalau belajar matematika ya, saya target untuk sekali belajar saya harus bisa menyelesaikan taruh 20 soal. Nah itu lebih menantang ya, karena ada jumlah yang harus kita selesaikan, 11 soal yang harus diselesaikan. Berbeda mungkin kalau durasi. Biasanya kalau durasi itu kita malah jadi lebih cepat bosan ya, jadi lebih cepat bete karena proses bentuk pembelajaran kita tuh tidak terarah. Ngapain dalam beberapa jam itu. Jadi kita belajar 2 jam, menargetkan 2 jam, tiba-tiba 1 jam masih ada 1 jam lagi. Nah, itu nunggunya tuh pasti bisa merasa bosan. Beda dengan kalau soal, malah kita bisa merasa tertantang. Kalau seandainya kita mengerjakan sudah 10 nomor dari target 20 nomor, nah kita itu bisa menanamkan dalam diri kita bahwa oh masih ada nih 10 nomor yang harus saya kerjakan. Nah itu bisa lebih efektif kalau menurut saya dibanding dengan menargetkan durasi waktu ya. Jadi menargetkan capaian hasil belajar dalam artian mengerjakan soal atau menyelesaikan materi dan latihannya itu lebih efektif kalau menurut saya dibandingkan dengan target belajar dengan menggunakan durasi waktu atau lama waktu belajar. Oke, tips berikutnya adalah reward and punishment ya, hukuman dan hadiah. Perlu tuh sekali-sekali kalian menanamkan dalam diri kalian bahwa kalau saya bisa menyelesaikan sekian nomor soal, saya boleh main game setengah jam atau 1 jam gitu. Itu bisa tuh. Atau kalau kalian merasa bahwa dalam waktu sejam saya harus menyelesaikan 10 nomor tapi kemudian tidak bisa dikerjakan. Nah, hukumannya apa? Hukumannya saya harus menambah waktu untuk menyelesaikan semua nomor yang harus saya kerjakan. Nah, itu penting sebenarnya supaya ada motivasi dari dalam diri kita untuk menyelesaikan target atau tujuan yang ingin kita capai dalam sebuah kegiatan belajar. Kalau saya sih biasanya itu kan saya sukanya main game bola ya. Nah pas waktu ujian ada ujian kan bete tuh ya belajar terus. Nah saya tuh biasanya target kalau 1 bab saya sudah selesaikan dengan materinya, dengan latihannya, saya kasih hadiah pada diri saya. Biasanya boleh main game bola itu setengah jam atau 3 partai sepak bola gitu. Nah itu biasa menjadi reward kalau saya pas belajar. Atau mungkin kalau hukuman, kalau saya tidak bisa selesaikan maka saya harus menuliskannya kembali atau ringkasan materi itu kembali selama 2 atau 3 kali supaya bisa menambah daya ingat atau pemahaman saya terhadap materi yang sedang saya pelajari. Nah biasanya seperti itu.
Tips berikutnya adalah mencari sumber belajar yang lain. Ya, sumber belajar kan tidak cuma satu ya. Kalau dulu kita kan sumbernya pasti di modul atau di buku. Nah, saat ini mungkin banyak kita diarahkan ke internet, ke blog, atau ke YouTube. Nah, hal-hal seperti itu juga kadang juga bisa membuat kita cepat bosan. Nah, harapannya ada variasi terkait dengan sumber belajar. Kalau ada tugas, biasanya kita cari di buku. Nah, bisa cari tutorial atau cara mengerjakannya di internet seperti di YouTube atau di blog. Atau kalau kita belajar online, bosan di YouTube, di blog, mungkin bisa ke perpustakaan daerah, berkunjung ke sana, coba baca-baca buku. Bisa saja tuh dapat solusinya di sana. Sempat ada buku-buku bagus sesuai dengan apa yang sedang kita pelajari. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi supaya kita tidak cepat bosan. Artinya variasikan sumber belajar yang kalian gunakan, tidak hanya selalu terpusat pada satu sumber belajar saja. Tips yang berikutnya adalah cari suasana yang baru. Mungkin ya, selama ini kita belajarnya di rumah saja, di kamar saja, atau di ruang tamu saja, bosan. Nah, hanya harus cari suasana yang baru. Sekali-sekali kayak belajar di teras rumah, atau di halaman belakang rumah, atau di taman, mungkin di taman kota, ya, atau mungkin ke rumah teman, belajar dengan teman. Jadi belajar itu perlu suasana yang baru. Jangan yang itu saja, harus divariasikan, ya. Kalau sebelumnya belajar sendiri di kamar, sekali-sekali diskusi sama teman, ya, kerja kelompok, kerja bareng, seperti itu. Jadi tidak monoton, nah, selalu ada pembaruan dalam suasana belajar. Itu biasanya buat kita tidak cepat merasa bosan dalam belajar. Tips yang terakhir adalah ikut kelompok belajar. Ini satu cara yang paling efektif juga supaya kita tidak cepat bosan saat belajar, ya. Pas ngerjain tugas atau apa, bisa mentok, ya. Nah, itu ada baiknya untuk kita ikut kelompok-kelompok belajar. Bisa bentuk kelompok belajar yang ada di kelas, atau bisa bentuk kelompok belajar dari teman-teman yang sekolah sebelumnya kita, atau sama sekolah sebelumnya. Bisa juga pada teman-teman yang ahli di bidang tertentu, di ekskul, bisa bikin kelompok belajar, ya. Pasti mau tuh kan, namanya juga sharing ilmu, ya kan tidak ada ruginya. Begitupun kalian yang punya kemampuan lebih di mata pelajaran tertentu, jangan pelit, ya, ilmunya harus dibagi juga sama teman-temannya. Nah, kelompok belajar ini salah satu solusi untuk berbagi terkait dengan kemampuan kita dalam mata pelajaran tertentu. Nah, dengan adanya kelompok belajar bisa menjadi solusi untuk teman-teman kita yang membutuhkan tambahan materi, tambahan ilmu. Nah, saling berbagi bisa membuat kita efektif dalam belajar, bisa membuat kita tidak cepat bosan juga dalam belajar. Baik, berikutnya kan kita sudah bahas tentang apa saja yang harus dilakukan supaya belajar kita menjadi belajar yang benar. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana supaya kita tidak bosan dalam belajar. Nah, yang ketiga ini sifatnya lebih praktis, yaitu bagaimana belajar yang efektif di masa pandemi seperti saat ini. Nah, kita tahu kan saat ini kan kita tidak bisa belajar di sekolah, kita tuh harus belajar di rumah, lewat online atau lewat daring, ya, dengan guru-guru kita di sekolah. Nah, tentu harus ada strategi atau teknik yang kita lakukan supaya pembelajaran daring kita di rumah itu bisa tetap efektif dan menyenangkan. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita lihat gimana caranya. Yang pertama, tentukan jadwal belajar kita di rumah seperti jadwal kegiatan belajar di sekolah. Nah, di awal pembelajaran daring ini kita akan terima roster. Nah, itu kan ada roster, ya, setiap hari belajar apa. Nah, itu kalian buatkan tuh posternya, lalu tempel di kamar kalian. Nah, alurnya seperti apa? Nah, kalau di boarding seperti yang kita alami, tentu ada tuh kegiatan di asrama, ada tahajud, ada tadarus, ada tahfiz,
kemudian belajarnya jam berapa sampai jam berapa. Nah itu kalian juga harus buatkan jadwal di rumah, dibuatkan semenarik mungkin, lalu ditempel di kamar, menjadi dipasangi alarm juga di handphone. Setiap jam sekian kita harus belajar apa, setiap sekian kita harus belajar apa. Jadi kesannya tuh kita tetap seperti di sekolah. Nah itu efektif itu ya. Jadi kita tidak ada yang terlupa-lupa. Nah jadi memberikan suasana sekolah itu ada di rumah. Nah jadi kalian tetap bisa merasa ada di sekolah. Jadi caranya dengan buatin jadwal itu. Yang kedua, kalian harus tentukan tempat di mana kalian akan melaksanakan proses pembelajaran. Maksudnya untuk proses kegiatan belajar mengajar yang di sekolah, yang ada di rumah, kalian harus tentukan tuh tempatnya. Ya, kalau kalian sudah tentukan tempatnya, kalian harus rapikan dan buat serapi mungkin, semenarik mungkin, dan senyaman mungkin. Apalagi kan kalian nanti butuh latar belakang pada saat face to face dengan gurunya di Game Meet atau di Zoom. Nah itu kalian harus butuh tuh latar yang menarik juga, supaya wah tampilannya gimana gitu ya. Itu penting ya, supaya kalian tetap nyaman. Dan pastikan juga di meja belajar kalian yang akan kalian gunakan untuk belajar daring itu semuanya tersedia ya. Nanti kalau pas jam pembelajarannya ada air minumnya, ada buku-bukunya yang kalian butuhkan, kemudian jaringannya juga memungkinkan ya. Tidak masalah, intinya tetap membuat tempat itu senyaman mungkin untuk kalian belajar ya, itu. Tips yang ketiga adalah jangan bosan-bosan mengomunikasikan pada guru kita terkait dengan cara belajar kita. Nah, contoh nih, gurunya memberi tugas saja langsung lewat modul atau langsung disuruh nonton aja, ya kan? Nah, kita kan biasanya ada yang visual, yang suka nonton, ada juga yang nggak suka nonton. Ya oke lah, baca, kita suka baca. Ada yang harusnya dia harus dengar langsung penjelasan dari gurunya terkait dengan materi yang dia lihat. Nah, kalian jangan bosan mengomunikasikan. Kalau ternyata 1, 2, 3 kali selalu dengan modul, nggak pernah ada tampilan tayangan videonya guru, harus mengomunikasikan. Pak, Ibu, sekali-sekali ini dong bikin kan video untuk kita supaya kita paham. Atau kalian disuruh nonton video terus bosen ya. Mbak, Bu, bisa dong dibuatin resumenya atau ringkasan materi yang bisa dibaca di rumah. Atau mungkin kalian butuh private teaching atau diajar secara private, minta izin aja, bilang, Bu, boleh nggak saya mau bertanya nih, dijelasin nomor ini, lewat video call, lewat meet, nanti diminta, bisa itu seperti itu ya. Jangan takut, jangan ragu untuk menyampaikan kecenderungan belajar kalian kepada guru-guru kita. Mereka sebenarnya juga butuh masukan seperti itu ya. Dibanding kalian diam, iya aja, padahal nggak ngerti, ya mending tetap dikomunikasikan sama bapak ibu guru kita. Nah, tips yang terakhir adalah belajar dengan teman. Di masa pandemik seperti saat ini, saya kira kecanggihan teknologi sudah bisa memangkas batas ruang dan waktu. Jadi saya kira bukan hal yang mustahil untuk kita berdiskusi dengan teman di tempat yang jauh sekalipun. Kan sekarang ada video call ya, ada Skype, ada Zoom, ada Game Meet, ada di WA juga bisa kita video call, Messenger pun seperti itu, kita bisa chatting. Banyak sekali sarana atau fasilitas yang bisa kita gunakan untuk berdiskusi dengan teman. Itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Di masa pandemi seperti saat ini, kita harus pintar memanfaatkan berbagai macam teknologi yang disediakan. Bahkan banyak teknologi yang saya rasa bisa dinikmati dengan gratis. Jadi anak-anakku jangan sia-siakan kesempatan itu untuk selalu berkomunikasi dengan temannya. Masa pandemi bukan alasan untuk kita menjadi seorang yang introvert ya. Kita harus bisa tetap berkomunikasi, kita harus tetap bisa bersosialisasi dengan teman-teman kita di luar sana. Sekarang banyak caranya ya. Untuk hal yang positif kenapa tidak ya? Kenapa tidak? Kita bisa video call, kita bisa chatting, membahas banyak hal tentang pelajaran ya. Sama-sama belajar terkait sesuatu ya. Seperti itu. Jadi bisa tetap semangat, tidak bosan belajar di rumah ya. Bisa tetap cerdas, pintar ya. Dan selalu berprestasi. Seperti itu anak-anak. Baik anak-anak, saya kira
demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kita kali ini. Untuk sesi berikutnya mungkin kita bisa question and answer, bisa saling tanya jawab. Nanti kan ada sesinya ya. Kalau mau baca materi yang saya berikan, nanti bisa dilihat di blog saya di bawah sini. Nanti bisa berkunjung ke sana untuk melihat materinya. Jangan lupa mungkin di akhir sesi nanti saya akan berikan kuis dalam bentuk Google Form. Kalian mesti ngerjain tuh ya. Jadi mengukur seberapa paham kalian, seberapa kalian menyimak apa yang tadi kita telah pelajari bersama. Oke, saya kira cukup. Tetap semangat di masa pandemi saat ini ya. Stay safe at home, selalu jaga kesehatan, cuci tangan, makanan-makanan bergizi. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Dan kita berharap bersama-sama semoga masa-masa sulit ini, masa-masa pandemi ini segera berlalu dan kita bisa kembali dipertemukan di suasana kelas yang menyenangkan di SMP Islam Atira Boarding School Bone, dan kita bisa belajar sama-sama di sana ya. Amin ya, semoga kita bisa segera bertatap muka. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atira, anggun, unggul, cerdas.